Gegara sembunyi di balik bebatuan, KKB Papua sulit dideteksi, tapi dengan cara ini tim TNI melumpuhkannya. Gerombolan pengacau keamanan di Papua sesungguhnya bukan pemain baru dalam gerakan separatis di daerah itu. Kelompok kriminal bersenjata tersebut telah lama beraksi untuk mewujudkan tujuan lepas dari Indonesia dan menjadi negara merdeka. Tapi kelompok tersebut mungkin lupa bahwa hingga daerah itu menjadi bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan sebuah cerita biasa. Kisah itu teramat panjang hingga akhirnya Papua menjelma menjadi wilayah Kesatuan Republik Indonesia puluhan tahun yang lalu. Pertanyaannya, apakah kelompok kriminal bersenjata tersebut mau membuka kisah historis tersebut? Jawabannya adalah tidak mungkin. Buktinya, hingga kini mereka terus melancarkan aksi tanpa mempedulikan beberapa banyak nyawa yang telah melayang. Seturut kisah itulah, kini terkuak kisah baru tentang bagaimana perjuangan KKB dalam membiayai aksi sambil berusaha merendah hidup. Meski siang malam mereka hidup di tengah hutan jauh dari hingar-bingar keramaian, bukan berarti mereka bisa tidur pulas. Mereka justru bekerja lebih keras, mengumpulkan uang untuk biayai kebutuhan hidup maupun untuk mendanai perjuangannya. Sebab video yang viral di media sosial memperlihatkan sisi lain KKB Papua ketika menggarap ladang uang yang menjadi sandaran perjuangan. Terbetik kabar bahwa KKB Papua punya ladang uang di tengah hutan. Ladang uang itu berupa lokasi penambangan emas yang didulang secara liar. Di tempat pendulangan itu, mereka mengumpulkan sedikit demi sedikit emas untuk selanjutnya dijual guna mendapat dana. Lokasi tersebut teridentifikasi berada di bawah kaki gunung berbatu. Yang terlihat di tempat itu hanyalah hamparan bebatuan yang membentang luas ibarat padang batu. Itulah lokasi yang satu ini. Lantaran bentangan ladang batu itu demikian luas sehingga aparat TNI Polri kesulitan melacak keberadaan kelompok kriminal bersenjata. Jangankan menggunakan pesawat mata-mata alias drone, memantau dengan media lainnya bukan hal yang mudah. Akan tetapi bukan TNI Polri namanya kalau tak punya keahlian untuk membongkar rahasia di balik bebatuan tersebut. Jangankan menggunakan pesawat mata-mata alias drone, memantau dengan media lainnya pun bukan hal yang mudah. Akan tetapi bukan TNI Polri namanya kalau tak punya keahlian untuk membongkar rahasia di balik bebatuan tersebut. Alhasil, tatkala aparat yang ditugaskan Panglima TNI Jenderal itu terbilang lelah melakukan pengintaian, tiba-tiba di kejauhan terlihat sebuah mobil melintas perlahan di tengah ladang batu. Ironisnya, bila tersebut melaju tanpa ada hambatan sedikit pun, padahal posisi kendaraan tersebut berada di tengah-tengah markas para pengacau. Tapi dari fakta tersebut, TNI kemudian menemukan cara untuk membongkar keberadaan kelompok kriminal bersenjata yang bersembunyi di tempat tersebut. Caranya adalah meminta sesama aparat keamanan untuk menahan kendaraan tersebut bila telah berada di titik aman. Perintah itu pun dilaksanakan. Alhasil, sopir tersebut kendaraan ditahan untuk kepentingan interogasi. Sementara beberapa drum kosong yang ada di atas mobil itu pun diambil alih TNI untuk kepentingan melumpuhkan KKB. Setelah tiba waktunya kendaraan itu balik pulang ke lokasi ladang berbatu. Pada saat itu pula, personel TNI Polri ambil alih kendaraan tersebut. Kendaraan itu melaju dalam perintah TNI Polri hingga akhirnya tiba di lokasi yang dituju. Sewaktu kendaraan itu hendak memasuki zona merah, kesiagaan TNI Polri ditingkatkan dan tatkala berada di tengah ladang berbatu, beberapa prajurit meloncat turun dari kendaraan dan langsung beraksi. Para prajurit TNI melumpuhkan KKB di tempat itu, apalagi kelompok separatis itu tak menyangka akan kehadirannya tamu tak diundang tersebut. Sesaat setelah aksi cekatan itu, kendaraan pun melaju lagi menuju puncak bukit tempat para pimpinan KKB berada. Di tempat ini pula, para prajurit kembali menorehkan kisah cemerlang hanya dengan 1-2 gerakan pimpinan KKB jatuh memeluk bumi. Dari video yang viral di media sosial tersebut, tak diketahui di mana lokasi itu berada. Tak diketahui pula kapan para prajurit TNI Polri tersebut berhasil menorehkan kisah pelumpuhan KKB. Dan tatkala telah berada di tengah ladang berbatu, beberapa prajurit meloncat
turun dari kendaraan dan langsung beraksi. Para prajurit TNI melumpuhkan KKB di tempat itu. Apalagi kelompok separatis itu tak menyangka akan hadirnya tamu tak diundang tersebut. Sesaat setelah aksi cekatan itu, kendaraan pun melaju lagi menuju puncak bukit tempat para pimpinan KKB berada. Di tempat ini pula para prajurit kembali menorehkan kisah cemerlang. Hanya dengan 1-2 gerakan KKB, pimpinan KKB jatuh memeluk bumi. Dari video yang viral di media sosial tersebut, tak diketahui di mana lokasi itu berada. Tak diketahui pula kapan para prajurit TNI Polri tersebut berhasil menorehkan kisah melumpuhkan KKB. Namun dari video tersebut terungkap kisah bahwa ada 1001 siasat TNI Polri dalam melumpuhkan KKB tanpa mengorbankan warga sipil. Di mata TNI Polri, warga sipil merupakan kalangan yang harus dijaga, dilindungi, dan diayomi, bukan sebaliknya seperti yang dilakukan KKB Papua selama ini. Apalagi publik pun tahu kalau selama ini KKB Papua sering melampiaskan amarah ke warga tak berdosa, manakala anggota tewas meregang nyawa atas tindakan tegas TNI Polri, bahkan kepada warga yang tak berdaya. Sekalipun KKB Papua tak memberi ampun, mereka menembak secara membabi buta hanya karena saking marahnya kepada TNI Polri yang dinilai menghambat gerakan perjuangan mereka.